Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, hidup seorang kakek bernama Pak Samin yang berusia 65 tahun. Ia menjalani hari-harinya dengan sederhana, bercocok tanam di ladang kecilnya dan sesekali membantu tetangga yang membutuhkan. Pak Samin dikenal pendiam dan jarang bergaul, apalagi setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu. Namun, suatu hari, sebuah kabar mengejutkan menyebar dengan cepat di desa itu. Pak Samin akan menikah lagi, bukan hanya dengan satu wanita, tetapi dua sekaligus. Warga desa segera berkumpul di warung kopi milik Pak Jo, tempat segala gosip berkembang. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Bagaimana mungkin seorang kakek tua yang sudah keriput menikahi dua wanita muda? Apalagi, kedua wanita itu, Ratna dan Lestari, dikenal cantik dan mandiri. Ratna bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi, sementara Lestari bekerja di Hong Kong. Mungkin Pak Samin memenangkan lotre, salah satu warga berbisik, atau dia punya ilmu pelet. Gosip semakin liar, menciptakan keraguan dan kecemburuan di hati para tetangga. Di rumah Pak Samin, suasana berbeda. Kakek itu duduk di beranda sambil menyesap kopi hitamnya, memandang bukit hijau di kejauhan. Ia tahu betul apa yang dipikirkan warga desa. Tapi ia tidak peduli. Di balik raut wajahnya yang tenang, tersimpan rahasia yang hanya dia sendiri tahu. Ia tidak pernah membayangkan akan menikah lagi, apalagi dengan dua wanita muda. Namun, keputusan ini bukan tentang cinta atau nafsu, melainkan tentang tanggung jawab dan janji lama kepada sahabat-sahabatnya yang telah tiada. Pernikahan berlangsung sederhana di balai desa. Tidak ada pesta mewah, hanya doa dan makan bersama dengan beberapa tetangga terdekat. Ratna dan Lestari terlihat cantik dengan kebaya sederhana, meskipun wajah mereka menyiratkan keraguan. Di tengah prosesi itu, Ratna sempat melirik ke arah Pak Samin, mencoba mencari alasan di balik keputusan pria tua ini. "Kenapa dia menikahi kami berdua?" bisik Ratna kepada Lestari. Namun, Lestari hanya menggelengkan kepala, sama bingungnya. Setelah pernikahan, Ratna dan Lestari harus kembali bekerja ke luar negeri. Sebelum berangkat, mereka berbicara dengan Pak Samin di bawah pohon mangga di halaman rumah. "Kakek, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan," kata Ratna dengan suara bergetar. "Kami tidak mencintaimu, dan pernikahan ini terasa aneh." Lestari mengangguk setuju, tapi Pak Samin hanya tersenyum, menepuk pundak mereka dengan lembut. "Cinta tidak perlu dipaksakan," katanya pelan. "Yang penting, kalian selamat dan bahagia. Aku hanya ingin melindungi kalian." Kata-kata itu membuat kedua wanita itu terdiam, meski tak sepenuhnya mengerti. Kepergian Ratna dan Lestari meninggalkan kesan mendalam di hati Pak Samin. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tengah, menatap foto almarhum sahabat-sahabatnya yang terpajang di dinding. Sahabat-sahabat yang telah menitipkan anak-anak mereka kepadanya sebelum ajal menjemput. "Aku sudah menepati janji," bisiknya pada foto-foto itu, meskipun hatinya penuh keraguan apakah keputusannya benar atau salah. Sementara itu, gosip di desa semakin memanas. Warga menduga pernikahan itu hanyalah akal-akalan untuk mendapatkan uang kiriman dari Ratna dan Lestari. "Dia itu cerdik," kata seorang ibu-ibu di pasar. "Pura-pura jadi kakek baik hati, padahal maunya hidup enak." Tuduhan-tuduhan itu membuat nama Pak Samin semakin menjadi buah bibir, meskipun ia tak pernah menunjukkan kemarahan atau membela diri. Namun, di balik semua keramaian, Pak Samin tahu bahwa badai lebih besar mungkin sedang menunggu. Apa yang akan terjadi ketika rahasia yang ia sembunyikan terungkap? Dan bagaimana dua wanita muda yang menjadi istrinya itu akan menerima kebenaran? Babak baru dalam kehidupan Pak Samin baru saja dimulai, dan ia tahu jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Setelah pernikahan yang sederhana itu, hari-hari berlalu dengan cepat. Pak Samin mencoba menjalani kehidupan seperti biasa, meski bayang-bayang pernikahan kontroversialnya terus menjadi bahan pembicaraan di desa. Di ladang, para petani seringkali berbisik-bisik di belakangnya. Di pasar, para ibu-ibu mengawasi setiap langkahnya dengan tatapan penuh selidik. Namun, Pak Samin tetap tenang, seolah kebisingan itu tidak pernah mencapai telinganya. Ratna dan Lestari hanya tinggal beberapa hari di desa setelah pernikahan mereka. Ratna sering terlihat termenung di bawah pohon mangga di halaman, memandangi awan yang berarak pelan di langit. Lestari, yang biasanya ceria, lebih banyak menghabiskan waktu di dapur, memasak makanan untuk mereka bertiga dalam diam.
Keduanya tampak canggung berada di bawah satu atap dengan pria yang baru saja menjadi suami mereka, seorang kakek yang hampir tidak mereka kenal. Di malam terakhir sebelum keberangkatan mereka, Ratna memberanikan diri bertanya kepada Pak Samin. Mereka duduk bertiga di ruang tengah yang diterangi lampu minyak. "Kakek," ujar Ratna pelan, "apa yang sebenarnya kau harapkan dari pernikahan ini? Kami ini masih muda, punya mimpi yang besar. Kenapa kau memilih kami?" Pak Samin terdiam lama, menatap cangkir teh di tangannya. "Aku tidak berharap apa-apa dari kalian," jawabnya akhirnya, dengan suara berat. "Aku hanya ingin memastikan kalian punya tempat untuk pulang. Dunia di luar sana kejam, nak. Aku hanya ingin kalian tetap aman." Keesokan harinya, Ratna dan Lestari bersiap meninggalkan desa. Mereka berdiri di depan rumah dengan koper di tangan, menunggu angkutan desa yang akan membawa mereka ke kota. Pak Samin berdiri di samping mereka, mencoba tersenyum meski hatinya berat. "Jaga diri kalian baik-baik," katanya sambil menyerahkan amplop kecil berisi uang. "Ini tidak banyak, tapi semoga cukup untuk bekal." Ratna menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca, sementara Lestari hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saat angkutan tiba, keduanya masuk tanpa menoleh ke belakang. Pak Samin tetap berdiri di depan rumah, melambaikan tangan hingga angkutan itu menghilang di tikungan jalan. Setelah itu, ia berjalan perlahan ke dalam rumah yang mendadak terasa lebih sepi dari sebelumnya. Ia duduk di kursi kayu tua, memandang foto-foto sahabatnya di dinding. "Aku harap mereka mengerti suatu hari nanti," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Di sisi lain, perjalanan Ratna dan Lestari ke kota terasa sunyi. Ratna mencoba membuka percakapan, tetapi Lestari hanya memberikan jawaban singkat. Di dalam hati masing-masing, mereka berusaha memahami alasan di balik pernikahan mereka. Ratna tidak bisa melupakan wajah lelah Pak Samin saat berbicara tentang tanggung jawabnya, sementara Lestari merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak pernah ia inginkan. Namun, keduanya tahu bahwa hidup mereka tidak akan sama lagi setelah hari ini. Sesampainya di kota, mereka berpisah untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Ratna naik pesawat ke Arab Saudi, sementara Lestari terbang ke Hong Kong. Saat mereka melangkah ke bandara, perasaan rindu yang aneh mulai muncul di hati mereka, bukan hanya kepada desa, tetapi juga kepada pria tua yang baru saja menjadi bagian dari hidup mereka. Di desa, Pak Samin kembali ke rutinitasnya yang sunyi. Ia bekerja di ladang, memberi makan ternak, dan sesekali duduk di beranda sambil menatap jalan setapak yang membawa Ratna dan Lestari pergi. Ia tahu, perpisahan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Namun, dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar kedua istrinya menemukan kebahagiaan, meski jauh dari dirinya. Hari-hari berlalu di desa dengan kesunyian yang lebih terasa bagi Pak Samin. Rumahnya yang dulu ramai oleh percakapan canggung kini menjadi tempat sunyi, hanya ditemani suara jangkrik di malam hari. Di meja ruang tengah, tumpukan surat mulai bertambah. Setiap bulan, Ratna dan Lestari mengirimkan kabar dari negeri jauh. Surat-surat itu adalah penghubung tipis antara mereka bertiga, mengisi kekosongan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata langsung. Pak Samin selalu membaca surat-surat itu dengan seksama, seolah-olah setiap huruf membawa aroma kehadiran Ratna dan Lestari. Surat dari Ratna seringkali diawali dengan cerita tentang majikannya di Arab Saudi. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga besar yang keras dan penuh aturan. "Majikan perempuan sering memarahiku tanpa alasan," tulis Ratna di salah satu suratnya. "Tapi aku harus bertahan, Kate. Kalau tidak, aku tidak bisa mengirim uang." Di setiap akhir surat, Ratna selalu menanyakan kabar Pak Samin dengan nada yang penuh perhatian, meskipun rasa lelahnya jelas terasa di antara baris-baris kalimat. Surat Lestari, di sisi lain, terasa lebih optimis. Ia bekerja di sebuah rumah mewah di Hong Kong, merawat seorang anak kecil yang manja tetapi lucu. "Aku suka melihat lampu-lampu kota dari balkon," Kate tulis Lestari. "Tapi kadang, aku merasa kesepian. Hong Kong begitu megah, tapi tak ada seorang pun di sini yang benar-benar peduli padaku." Meski lebih ceria, surat-surat Lestari seringkali mengandung pesan tersembunyi. Ia bercerita tentang seorang pria lokal yang mulai dekat dengannya, tetapi tidak pernah menyebutkan namanya. Pak Samin membaca surat-surat itu dengan hati yang bercampur aduk. Ia merasakan beban yang harus dipikul kedua istrinya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa berbuat banyak. Hanya doa yang bisa ia kirimkan,
dan sesekali balasan surat berisi nasihat singkat. "Jangan lupa makan dan jaga kesehatan," tulisnya dalam salah satu surat balasan. "Hati-hati dengan orang asing, dan jangan mudah percaya pada siapapun." Namun, pada suatu malam yang dingin, sebuah surat dari Ratna membuat hati Pak Samin tenggelam dalam kecemasan. "Kek," tulis Ratna, "di sini aku mendengar kabar ada beberapa TKW yang diperlakukan tidak manusiawi. Aku takut, tapi aku harus tetap bekerja. Aku tak ingin pulang dengan tangan kosong." Pak Samin membaca surat itu berkali-kali, mencoba menemukan kata-kata yang bisa menenangkan hatinya sendiri. Namun, rasa khawatir terus menghantuinya. Di sisi lain, surat Lestari mulai terasa semakin singkat. Ia hanya bercerita tentang pekerjaan sehari-harinya tanpa menyebutkan detail lain. Pak Samin merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi ia tidak ingin memaksa Lestari untuk bercerita lebih banyak. Mungkin dia hanya sibuk, pikirnya, meskipun hatinya tidak benar-benar yakin. Di desa, gosip tentang Pak Samin perlahan mulai mereda. Warga desa yang dulu mencibir kini lebih banyak diam, terutama setelah mendengar bahwa uang dari Ratna dan Lestari digunakan untuk memperbaiki masjid desa dan membantu tetangga yang kesusahan. Meski begitu, Pak Samin tetap merasa kesepian. Surat-surat dari istri-istrinya adalah satu-satunya penghiburan di tengah sunyi, tetapi surat itu juga membawa kecemasan baru. Pak Samin hanya bisa berharap, di balik surat-surat yang penuh cerita duka dan harapan, Ratna dan Lestari menemukan kekuatan untuk bertahan. Ia tahu, badai besar mungkin sedang menunggu di depan, tetapi ia juga percaya bahwa cinta dan tanggung jawab akan menjadi cahaya yang menuntun mereka kembali ke rumah. Di bawah langit malam yang berbintang, ia duduk di beranda, memandang ke arah jalan setapak yang dulu membawa mereka pergi, bertanya-tanya kapan mereka akan pulang. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Pak Samin duduk di ruang tengah dengan segelas kopi yang mulai mendingin di tangannya. Surat terakhir dari Ratna membuat pikirannya penuh, dan kekhawatiran terus menggerogoti hatinya. Ia tahu ada sesuatu yang harus ia lakukan, tetapi apa? Usianya tidak muda lagi, kekuatannya tidak seperti dulu. Namun, lebih dari itu, ada rahasia yang ia simpan erat, sebuah alasan yang membuatnya mengambil keputusan untuk menikahi dua wanita muda itu. Pak Samin menatap foto sahabat-sahabatnya yang terpajang di dinding. Dua pria tersenyum di dalam bingkai itu, Karman dan Subandi. Mereka adalah teman masa mudanya, sahabat sejati yang selalu mendampinginya di masa sulit. Namun, takdir berkata lain. Karman meninggal dalam kecelakaan tragis, meninggalkan Ratna yang saat itu baru berusia 12 tahun. Subandi menyusul beberapa tahun kemudian, wafat karena penyakit keras, meninggalkan Lestari yang baru saja menginjak remaja. Pak Samin teringat percakapan terakhir dengan Karman di ranjang rumah sakit. "Samin," kata Karman dengan suara lemah, "kalau aku tidak ada lagi, tolong jaga Ratna. Jangan biarkan dia terlunta-lunta." Subandi pun meminta hal yang sama saat akhir hidupnya. "Aku hanya punya Lestari, Samin. Kalau kau bisa, jadilah pelindung untuknya." Pak Samin mengangguk waktu itu, tanpa tahu bahwa janji itu akan menjadi beban yang begitu berat di usianya yang senja. Saat Ratna dan Lestari mulai tumbuh dewasa, Pak Samin mencoba menjaga mereka dari jauh. Namun, keduanya memilih pergi ke luar negeri demi mencari penghidupan. Pak Samin tidak bisa melarang, meskipun hatinya hancur melihat anak-anak yang pernah ia jaga kini harus berjuang di dunia yang tidak ramah. Tahun demi tahun berlalu, dan Pak Samin sadar bahwa hanya ada satu cara untuk memenuhi janjinya kepada kedua sahabatnya, menikahi Ratna dan Lestari. Dengan itu, ia bisa memastikan mereka memiliki tempat untuk pulang, seseorang yang selalu ada untuk mereka, meskipun ia tahu keputusan itu akan membawa banyak kesalahpahaman. Namun, kini setelah pernikahan itu terjadi, Pak Samin merasa dilema. Apakah keputusannya benar? Apakah ia hanya membebani mereka dengan ikatan yang tidak mereka inginkan? Surat-surat dari Ratna dan Lestari membuatnya merasa bahwa ia mungkin tidak cukup kuat untuk melindungi mereka dari jarak sejauh itu. Ia mulai mempertanyakan, apakah janji kepada sahabat lebih penting daripada kebahagiaan dua wanita muda yang kini menjadi istrinya. Di malam yang sama, Pak Samin memutuskan untuk menulis surat kepada Ratna dan Lestari. Bukan sekadar balasan biasa, tetapi sebuah pesan yang mengungkap sebagian kebenaran. "Kalian mungkin tidak mengerti alasan kenapa aku menikahi kalian," tulisnya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Tapi ini bukan tentang cinta atau keinginan. Ini tentang janji yang harus kutepati.
Aku hanya ingin kalian aman, dan aku akan selalu ada di sini, menunggu kalian pulang. Pak Samin tidak tahu apakah surat itu akan membuat mereka mengerti atau justru menambah beban pikiran mereka. Namun, ia merasa tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini sendirian. Baginya, kejujuran adalah langkah pertama untuk menyelesaikan kekacauan yang ia ciptakan. Surat itu dikirim ke alamat masing-masing, menyusul surat-surat yang sebelumnya ia tulis dengan hati-hati. Saat Pak Samin mengirim surat itu ke kantor pos desa, sebuah perasaan lega bercampur dengan kecemasan menyelimuti dirinya. Apakah Ratna dan Lestari akan memahami niat baiknya? Ataukah mereka akan merasa dikhianati oleh kenyataan yang baru mereka ketahui? Di perjalanan pulang, ia menatap langit yang mulai gelap, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang. Kini, satu hal yang pasti, rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun telah ia lepaskan, dan apa yang terjadi selanjutnya ada di tangan takdir. Surat dari Pak Samin akhirnya tiba di tangan Ratna dan Lestari di waktu yang hampir bersamaan, meskipun mereka berada di dua negara berbeda. Ratna menerimanya di sore hari setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang melelahkan. Di kamar kecilnya yang sederhana, ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar, membaca setiap kata yang ditulis oleh pria yang kini menjadi suaminya. Sementara itu, Lestari membacanya di Hong Kong, di sela-sela istirahat dari menjaga anak majikannya. Mata mereka berdua membelalak saat memahami isi surat itu. Janji, Ratna berbisik pada dirinya sendiri, matanya berkaca-kaca. Ia memegang surat itu erat, seolah kata-kata di atas kertas mampu menjawab semua pertanyaannya. Ia teringat pada ayahnya, Karman, dan kenangan masa kecil yang samar. Wajah lelah ayahnya di hari-hari terakhir hidupnya, saat ia memohon pada Pak Samin untuk menjaga dirinya. Jadi selama ini, suara Ratna pecah, air matanya jatuh tanpa henti. Tiba-tiba, rasa marah dan bingung yang selama ini ia rasakan terhadap Pak Samin berubah menjadi rasa haru yang mendalam. Lestari merasakan hal yang serupa. Ia membaca surat itu berulang kali, mencoba memahaminya. Kenangan tentang ayahnya, Subandi, kembali menyeruak. Ayahnya yang selalu bercerita tentang sahabatnya, Pak Samin, seorang pria yang ia percayai lebih dari siapapun. Jadi kakek menikahiku karena ayah. Lestari berbisik, matanya menerawang jauh ke arah jendela yang menghadap gedung-gedung tinggi Hong Kong. Ada perasaan bersalah menyusup di hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga lupa memahami alasan di balik tindakan Pak Samin. Namun, di balik rasa haru itu, muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang mengusik pikiran mereka. Apakah benar janji kepada sahabatnya adalah alasan utama Pak Samin menikahi mereka? Atau ada hal lain yang belum ia ungkapkan? Ratna merasa harus mencari tahu lebih banyak. Ia mulai menyusun rencana untuk mengumpulkan cukup uang agar bisa pulang ke desa dan berbicara langsung dengan Pak Samin. Di sisi lain, Lestari merasa ragu. Ia masih terjebak dalam dilema antara tanggung jawab pekerjaannya dan keinginan untuk pulang. Di desa, Pak Samin menjalani harinya dengan perasaan campur aduk setelah mengirim surat itu. Ia merasa lega telah mengungkapkan kebenaran, tetapi juga cemas menunggu tanggapan dari Ratna dan Lestari. Setiap kali ada tukang pos datang ke desa, ia selalu berharap ada balasan surat untuknya. Namun, hari-hari berlalu tanpa kabar dari kedua istrinya, membuat hatinya semakin gelisah. Ratna akhirnya memberanikan diri menulis surat balasan. Dalam surat itu, ia mengungkapkan rasa haru dan terima kasih kepada Pak Samin, tetapi juga meminta penjelasan lebih lanjut. Aku ingin tahu lebih banyak, Kat, tulis Ratna. Kenapa kau merasa janji itu begitu penting, bahkan sampai kau mengorbankan hidupmu sendiri? Di Hong Kong, Lestari belum menulis balasan apapun. Ia merasa kebingungan, terombang-ambing antara rasa haru dan kebingungan akan masa depannya. Balasan surat dari Ratna tiba beberapa minggu kemudian, membuat Pak Samin merasa lega meskipun isinya penuh pertanyaan yang sulit. Ia tahu, waktunya untuk mengungkapkan segalanya telah tiba. Namun, ia juga sadar bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ratna dan Lestari harus pulang ke desa. Ia pun menulis surat baru, meminta mereka untuk pulang jika memungkinkan, agar ia bisa berbicara langsung dengan mereka. Sementara itu, jauh di negeri orang, Ratna dan Lestari mulai mempertimbangkan untuk pulang. Namun, perjalanan ini bukan hanya tentang pulang ke rumah, melainkan juga perjalanan untuk menemukan kebenaran,
memutuskan masa depan mereka, dan menjawab pertanyaan besar, apakah pernikahan ini adalah sebuah anugerah atau kutukan. Badai emosi sedang berkumpul di hati mereka, dan jawaban yang mereka cari mungkin lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Surat terakhir dari Pak Samin sampai di tangan Ratna dan Lestari dengan isi yang membuat keduanya terdiam lama. "Pulanglah jika memungkinkan. Aku ingin kita berbicara tanpa jarak," tulis Pak Samin. Surat itu terasa seperti panggilan yang sulit untuk diabaikan. Ratna langsung memutuskan, ia harus pulang, apapun risikonya. Tapi bagi Lestari, keputusan itu jauh lebih rumit. Di Hong Kong, ia terikat kontrak kerja, dan keberangkatan mendadak akan memicu masalah besar dengan majikannya. Ratna mulai bersiap untuk pulang. Ia mengajukan izin cuti kepada majikannya, meskipun mendapat banyak cibiran dan ancaman. "Jika kau pergi, jangan harap kau bisa kembali bekerja di sini," kata majikannya dingin. Tapi Ratna tidak peduli. Baginya, pulang kali ini adalah tentang menemukan jawaban dan menenangkan hati yang selama ini diliputi kegelisahan. Ia rela mempertaruhkan pekerjaannya demi bertemu langsung dengan Pak Samin. Sementara itu, Lestari diliputi kebingungan yang mendalam. Ia membaca ulang surat dari Pak Samin berkali-kali, merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik undangan pulang itu. Namun, keberaniannya untuk mengambil langkah drastis masih terhalang oleh rasa takut akan kehilangan pekerjaannya. Dalam keheningan malam, ia sering menatap lampu-lampu kota dari jendela kamarnya, bertanya-tanya apakah keputusan untuk tetap di Hong Kong adalah pilihan yang tepat. Di desa, Pak Samin terus menunggu dengan penuh harap. Ia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja di ladang seperti biasa, tetapi hatinya selalu diliputi rasa cemas. Apakah suratnya akan benar-benar membawa Ratna dan Lestari pulang? Apakah mereka akan mengerti alasan sebenarnya di balik semua tindakannya? Dalam kesendiriannya, ia sering berbicara kepada sahabat-sahabatnya yang sudah tiada, meminta petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang. Ratna akhirnya tiba di desa. Ia berdiri di depan rumah tua Pak Samin dengan hati yang berdebar. Rumah itu terlihat sama seperti terakhir kali ia tinggalkan, tetapi perasaan yang ia bawa kali ini sangat berbeda. Ketika Pak Samin membuka pintu dan melihat Ratna berdiri di sana, matanya langsung berkaca-kaca. "Kau pulang, Nak?" ucapnya dengan suara bergetar. Ratna hanya mengangguk, berusaha menahan air matanya. Pertemuan itu penuh dengan keheningan. Ratna dan Pak Samin duduk berhadapan di ruang tengah. Ratna memandang pria tua itu, mencoba memahami beban yang selama ini ia pikul. "Aku ingin tahu segalanya, Kek," kata Ratna akhirnya. Pak Samin menarik napas panjang, memandang Ratna dengan tatapan penuh penyesalan sekaligus kejujuran. "Aku akan ceritakan semuanya," jawabnya. Namun, di tengah percakapan mereka, sebuah kejutan terjadi. Lestari, yang sebelumnya ragu-ragu, akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia tiba di desa tanpa memberitahu siapapun, membawa koper kecil dan wajah yang penuh kebimbangan. Ketika ia masuk ke rumah, ia terkejut melihat Ratna sudah ada di sana. "Kau juga pulang?" tanyanya lirih. Ratna menoleh, tidak menyangka Lestari akan muncul. Kini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bertiga kembali berkumpul di bawah satu atap. Suasana di dalam rumah penuh dengan keheningan yang tegang, tetapi juga harapan yang tidak terucapkan. Pak Samin memandang kedua istrinya, menyadari bahwa momen ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ada banyak hal yang belum kalian tahu. Tapi aku harap, setelah ini, kalian bisa mengerti." Malam itu, suasana di rumah Pak Samin terasa berat. Ratna dan Lestari duduk berhadapan dengannya, menunggu penjelasan yang telah lama mereka nantikan. Pak Samin mengusap wajahnya, menatap kedua istrinya dengan mata yang penuh kelelahan, tapi juga keteguhan. "Aku tahu kalian menyimpan banyak pertanyaan, dan aku tidak bisa menyalahkan kalian. Hari ini, aku akan ceritakan semuanya," katanya dengan suara yang gemetar. Pak Samin mulai berbicara tentang masa lalu, tentang janjinya kepada Karman dan Subandi, yang mempercayakan putri-putri mereka kepadanya sebelum ajal menjemput. Ia menceritakan bagaimana ia merasa memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk memastikan Ratna dan Lestari tidak kehilangan arah setelah kepergian ayah mereka. "Aku menikahi kalian bukan karena keinginan, tapi karena aku ingin memberi kalian status dan perlindungan. Aku tahu ini salah di mata banyak orang, tapi itu satu-satunya cara yang terpikirkan saat itu," ucapnya. Ratna terdiam,
mencoba mencerna setiap kata. Ia bisa merasakan ketulusan di balik penjelasan Pak Samin, tetapi tetap ada perasaan marah yang sulit diabaikan. Tapi kenapa harus pernikahan, Kek? Kenapa kau tidak membiarkan kami memilih jalan hidup kami sendiri? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Lestari, yang biasanya pendiam, tiba-tiba angkat bicara. Dan bagaimana jika kami tidak pernah bisa menerima semua ini? Apakah kau pernah berpikir tentang perasaan kami? Pak Samin tertegun mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Aku tahu, Nak, aku tahu aku telah membuat keputusan yang egois. Tapi saat itu, aku takut kehilangan kalian. Aku takut jika kalian pergi tanpa arah, tidak ada yang bisa melindungi kalian. Aku hanya ingin memastikan kalian memiliki tempat untuk pulang, seseorang yang bisa kalian andalkan. Suaranya melemah, dan air mata mulai menggenang di sudut matanya. Keheningan menyelimuti ruangan. Ratna dan Lestari saling memandang, mencoba menemukan jawaban di mata satu sama lain. Ratna merasa marah, bingung, tapi juga tersentuh oleh pengorbanan yang dilakukan Pak Samin. Ia ingat bagaimana pria tua itu selalu memastikan kebutuhannya terpenuhi, bahkan ketika ia sendiri hidup dengan sederhana. Sementara itu, Lestari merasakan kesedihan yang dalam. Ia sadar bahwa di balik semua keputusan Pak Samin, ada cinta dan ketulusan yang ia tidak pernah pahami sebelumnya. Apakah kau pernah berpikir untuk memberitahu kami lebih awal? Tanya Ratna akhirnya. Pak Samin mengangguk pelan. Aku ingin, Nak, tapi aku takut. Takut kalian akan membenci dan meninggalkanku. Aku pikir, jika aku tetap diam, waktu akan membuat semuanya lebih mudah. Tapi ternyata aku salah. Suaranya pecah, dan ia menunduk, tak kuasa menahan air matanya. Lestari tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah Pak Samin, dan memeluknya erat. Aku tidak tahu harus berkata apa, Kek. Tapi aku tidak pernah membencimu. Hanya saja, aku merasa ini terlalu berat untuk diterima. Ratna pun ikut mendekat, air matanya mengalir tanpa henti. Kita semua terluka, Kek. Tapi aku tahu, kau tidak pernah bermaksud menyakiti kami. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Samin, Ratna, dan Lestari berbicara dari hati ke hati. Meski tidak semua luka sembuh seketika, percakapan itu membuka jalan bagi pemahaman dan penerimaan. Di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka bertiga saling berbagi air mata dan pelukan, berusaha membangun kembali hubungan yang selama ini diliputi rahasia dan kesalahpahaman. Namun, di hati mereka, masih tersimpan pertanyaan besar tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Asteris bab 8, pilihan di persimpangan asteris. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah jendela rumah Pak Samin. Setelah malam panjang penuh air mata dan pengakuan, suasana di rumah sedikit lebih tenang, meski masih diliputi keraguan. Ratna dan Lestari duduk di dapur, menikmati teh hangat yang disiapkan oleh Pak Samin. Namun, keduanya tahu bahwa pembicaraan semalam belum menyelesaikan segalanya. Ada keputusan besar yang harus mereka ambil, dan waktu terus mendesak. Ratna memecah keheningan. Kek, aku menghargai semua yang kau lakukan. Tapi aku tidak yakin apakah aku bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku ingin hidup bebas, menemukan kebahagiaan atas pilihanku sendiri. Suaranya tegas, meski matanya menunjukkan keraguan. Ia tahu keputusannya mungkin menyakitkan bagi Pak Samin, tapi ini adalah langkah yang ia yakini. Lestari memandang Ratna dengan penuh pertimbangan. Ia sendiri merasa bimbang. Di satu sisi, ia memahami keinginan Ratna untuk bebas. Namun, di sisi lain, ia merasa masih memiliki tanggung jawab besar terhadap Pak Samin, pria yang telah menjadi pelindungnya selama ini. Aku juga bingung, Kek, ucap Lestari pelan. Tapi aku tidak ingin meninggalkanmu sendirian. Kau sudah terlalu banyak berkorban untuk kami. Pak Samin mendengarkan keduanya dengan tenang. Hatinya terasa berat, tapi ia tahu bahwa keputusan ini bukan miliknya untuk dibuat. Aku tidak pernah ingin menahan kalian, Nak, katanya akhirnya. Aku hanya ingin memastikan kalian memiliki pilihan. Jika kalian merasa pernikahan ini menjadi beban, aku rela melepaskan kalian. Yang penting, kalian bahagia. Kata-kata itu membuat Ratna dan Lestari terdiam. Mereka tidak menyangka Pak Samin akan berkata seperti itu. Ratna menunduk, mencoba menahan air mata. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria tua itu, yang selama ini dianggap keras kepala, ternyata memiliki hati yang begitu besar. Lestari menggenggam tangan Pak Samin, air matanya mengalir. Kek, aku tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikanmu,
katanya lirih. Hari-hari berikutnya, Ratna dan Lestari mencoba mencari cara untuk melanjutkan hidup. Ratna memutuskan untuk kembali bekerja di luar negeri, meskipun ia tahu akan menghadapi banyak kesulitan. Namun, kali ini ia pergi dengan hati yang lebih ringan, karena ia telah berdamai dengan masa lalu. Sebelum berangkat, ia memeluk Pak Samin erat, berbisik, "Terima kasih, Kek. Kau adalah ayah sekaligus pelindung yang terbaik." Lestari, di sisi lain, memutuskan untuk tetap tinggal di desa untuk sementara waktu. Ia ingin merawat Pak Samin, setidaknya sampai ia menemukan jalan hidupnya sendiri. "Aku tidak akan pergi kemana-mana untuk saat ini, Kek. Aku ingin memastikan kau baik-baik saja," katanya dengan senyum kecil. Pak Samin tidak bisa menyembunyikan rasa harunya, meskipun ia tidak ingin membebani Lestari. Kehidupan di rumah itu perlahan kembali normal, meski tidak lagi sama. Pak Samin belajar menerima bahwa anak-anak yang ia lindungi kini telah tumbuh dewasa, dengan keinginan dan jalan hidup mereka sendiri. Ia tahu bahwa cinta yang sejati adalah melepaskan, meski itu berarti ia harus menanggung kesepian di sisa usianya. Namun, ia tetap merasa bersyukur, karena akhirnya, ia telah menepati janjinya kepada Karman dan Subandi. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Pak Samin duduk sendirian di beranda rumahnya. Ia menatap jauh ke kegelapan, tersenyum kecil. "Karman, Subandi," gumamnya pelan, "aku telah melakukan yang terbaik. Anak-anak kalian kini memiliki masa depan mereka sendiri. Semoga kalian tenang di sana." Dengan hati yang penuh rasa damai, ia menutup matanya, membiarkan angin malam membawa harapan baru bagi hidupnya. Meskipun kehidupan mulai kembali ke jalurnya, sebuah kabar mengejutkan tiba beberapa minggu setelah Ratna kembali bekerja di luar negeri. Surat dari seorang teman lama di Hong Kong mengabarkan bahwa Ratna mengalami kecelakaan kerja. Ia jatuh dari tangga saat membersihkan rumah majikannya, mengakibatkan cedera serius di tulang punggungnya. Kabar ini membuat Lestari dan Pak Samin terguncang. Ratna kini dirawat di rumah sakit, dan masa depannya sebagai pekerja migran berada di ujung tanduk. Lestari yang mendengar kabar itu langsung diliputi rasa bersalah. Ia merasa seharusnya ia menemani Ratna di sana, tetapi keputusan untuk tinggal di desa membuatnya tak berdaya sekarang. "Aku harus ke Hong Kong, Kek. Ratna membutuhkan kita," katanya dengan penuh tekad. Namun, Pak Samin menggeleng pelan. "Kau tidak bisa pergi begitu saja, Nak. Kita harus mencari cara yang tepat. Biarkan aku mengurus semuanya." Pak Samin, meskipun usianya sudah lanjut, mulai mencari bantuan dari tetangga dan kerabat untuk mengumpulkan uang. Ia bahkan rela menjual sebagian tanah kecil yang ia miliki. "Ratna adalah tanggung jawabku," katanya pada Lestari, yang tidak bisa menahan air mata melihat perjuangan pria tua itu. Di dalam hatinya, Lestari merasa semakin terikat dengan Pak Samin. Sosok yang selama ini ia anggap hanya sebagai seorang suami formal kini ia pandang sebagai figur seorang ayah yang penuh pengorbanan. Di Hong Kong, Ratna terbaring lemah di rumah sakit, memikirkan keluarga di desa. Ia merasa bersalah karena keputusannya untuk kembali bekerja justru membawa masalah. Majikannya tidak menunjukkan empati, bahkan berusaha mengabaikan tanggung jawab mereka. Di tengah keterpurukannya, Ratna menerima kabar bahwa Lestari dan Pak Samin sedang berjuang keras untuk mengumpulkan dana agar bisa datang menemuinya. Air matanya mengalir deras. "Kakek, Lestari, kalian terlalu baik padaku," bisiknya pelan. Setelah berminggu-minggu berjuang, Lestari akhirnya berhasil mengurus dokumen untuk pergi ke Hong Kong. Ia berangkat dengan hati yang diliputi rasa khawatir, tetapi juga tekad yang kuat untuk mendampingi Ratna. Saat tiba di rumah sakit, Lestari langsung memeluk adiknya erat, tak peduli dengan tatapan orang di sekitarnya. "Aku di sini sekarang, kau tidak sendirian," ucapnya. Ratna menangis terseduh-seduh di pelukan Lestari, merasa lega karena akhirnya ada seseorang yang ia kenal di sisinya. Sementara itu, di desa, Pak Samin tinggal sendirian. Meskipun tubuhnya mulai melemah, ia tetap bekerja keras untuk mengirimkan uang kepada Ratna dan Lestari di Hong Kong. Tetangga yang melihat keadaan Pak Samin merasa prihatin, tetapi ia selalu menolak bantuan. "Ini tanggung jawabku. Aku tidak ingin menjadi beban bagi siapapun," katanya dengan senyum kecil. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merindukan kedua istrinya yang kini berada jauh darinya. Lestari tinggal di Hong Kong selama beberapa bulan untuk mendampingi Ratna. Ia membantu Ratna menjalani terapi dan menghadapi berbagai masalah hukum dengan majikan. Namun,
Tekanan mental yang dirasakan Lestari semakin berat. Ia merasa terjebak di tengah dua dunia, antara tanggung jawabnya pada Ratna dan rasa bersalahnya meninggalkan Pak Samin sendirian di desa. Di setiap panggilan telepon, ia mendengar suara Pak Samin yang semakin lemah, tetapi tetap berkata, "Jangan khawatirkan aku, nak. Fokuslah pada Ratna." Pada suatu malam di Hong Kong, saat Lestari duduk di samping tempat tidur Ratna, ia berkata dengan suara pelan, "Ratna, aku tahu ini sulit untukmu, tapi kita harus pulang. Kakek tidak bisa terus seperti ini. Kita tidak bisa meninggalkan dia sendirian." Ratna memandang Lestari dengan mata berkaca-kaca. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia tahu bahwa Lestari benar. Keputusan untuk pulang itu akan menjadi awal dari babak baru dalam perjalanan mereka, sebuah babak yang penuh dengan pengorbanan, tetapi juga harapan untuk memperbaiki kehidupan yang retak. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya Ratna dan Lestari memutuskan untuk pulang ke desa. Meski keadaan Ratna belum sepenuhnya pulih, keduanya merasa bahwa mereka tidak bisa lagi menunda untuk kembali kepada Pak Samin. Rasa bersalah dan cemas yang mereka rasakan semakin menghantui, terutama saat mendengar kabar dari tetangga bahwa Pak Samin semakin terlihat menua dan lemah. Keputusan untuk pulang bukan hanya tentang Ratna yang sembuh, tetapi juga tentang menyelamatkan rumah yang sudah lama mereka tinggalkan. Saat keduanya tiba di desa, Pak Samin terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Wajahnya yang biasanya penuh semangat kini tampak pucat dan letih. Ia duduk di teras rumah, menatap jauh ke horizon, seakan menunggu kedatangan mereka. Ketika Ratna dan Lestari turun dari kendaraan, Pak Samin tersenyum lemah, tetapi matanya tidak bisa menutupi kekhawatirannya. "Kalian kembali," ucapnya dengan suara serak. Lestari segera berlari ke arahnya, memeluknya erat. "Kek, kami di sini sekarang. Kami tidak akan meninggalkanmu lagi." Ratna berjalan perlahan menghampiri Pak Samin, rasa sesak di dadanya semakin terasa. "Maafkan aku, Kek," kata Ratna dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa sangat kehilangan." Pak Samin menatap Ratna dengan penuh pengertian. "Tidak perlu meminta maaf, nak. Aku mengerti. Yang penting kalian pulang dengan selamat." Meski ada banyak kata yang ingin mereka ucapkan, keheningan yang mendalam menyelimuti pertemuan itu, seperti sebuah titik akhir yang penuh makna. Hari-hari pertama di desa tidak mudah bagi Ratna. Kondisinya belum sepenuhnya pulih, dan ia merasa cemas dengan apa yang akan terjadi ke depan. Lestari setia menemani, membantu segala urusan di rumah dan ladang, sambil mengurus kesehatan Pak Samin yang semakin menurun. Mereka berdua tahu, meski sudah pulang, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Namun, ada keinginan kuat untuk memperbaiki semuanya, untuk memperbaiki hubungan yang selama ini terabaikan oleh jarak dan waktu. Pak Samin, meski merasa lebih lemah, berusaha sekuat tenaga untuk tetap memberi mereka harapan. Ia mengajak mereka berdua duduk di halaman rumah, menceritakan kenangan masa lalu tentang bagaimana ia dan kedua suaminya merawat mereka dengan penuh cinta. "Aku tahu kalian pernah terluka, tetapi kita semua manusia. Kita tidak sempurna, yang penting adalah kita saling memahami dan menerima," katanya dengan nada penuh keikhlasan. Namun, rasa khawatir masih membayangi Lestari. Ia sering terjaga di malam hari, memikirkan apakah keputusan mereka untuk kembali ini adalah pilihan terbaik. Mereka tidak memiliki banyak uang, dan meskipun rumah mereka sudah cukup besar, ada banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi. Lestari tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. "Kita harus bekerja keras, Kek. Kita tidak bisa mengandalkan apa-apa selain usaha kita sendiri," katanya suatu pagi ketika mereka sedang bekerja di ladang. Ratna yang mendengar ucapan Lestari mulai merasa semangatnya kembali. Meski tubuhnya masih lemah, hatinya merasa lebih ringan. "Aku akan berusaha, Lestari. Kita akan membangun kehidupan baru di sini, bersama-sama." Ratna tersenyum pada Lestari, yang membalas senyuman itu dengan penuh harapan. Keduanya menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Ada banyak tantangan yang akan mereka hadapi, tetapi kini mereka memiliki satu sama lain untuk saling mendukung. Setiap malam, Pak Samin duduk di bawah pohon di halaman rumah, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia merasa damai, meskipun tubuhnya semakin rapuh. Ia tahu, akhirnya ia bisa mengistirahatkan hatinya. Anak-anak yang dulu ia lindungi kini telah kembali ke rumah, menyatu dalam sebuah ikatan yang lebih kuat. Dalam ketenangan malam, Pak Samin mengucapkan doa dalam hati, berharap kebahagiaan dan kedamaian akan selalu menyertai mereka.
Semoga kalian selalu tahu bahwa aku akan selalu ada untuk kalian, ucapnya lirih, sebelum akhirnya menutup matanya dengan rasa syukur yang mendalam.